Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diara Putri dengan nomor mahasiswa B1019221 kelas E. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum administrasi dan kaitannya dengan sosiologi hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sosiologi hukum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum di Indonesia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama faktor hukum. Yang dimaksud dengan faktor hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang material dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah faktor sarana dan fasilitas, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Yang kelima adalah faktor penegak hukumnya. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, seperti pejabat kepolisian, jaksa, dan hakim. Dan pengertian dari hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan negara sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1949 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang pertama, adanya aparat pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu aparat yang tidak melakukan diskriminatif terhadap penduduk. Yang kedua adalah aparat pemerintah yang adil, yaitu aparat yang memberikan kepada penduduk apa yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah aparat pemerintah yang bermoral. Yang keempat, aparat pemerintah yang baik, artinya aparat yang berada dalam kedudukannya sebagai aparat yang ideal dan fungsional. Selanjutnya adalah menurut seorang pendapat sarjana yaitu Penny Colay, hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik dengan melakukan yang pertama adalah pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Yang kedua adalah penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah yang pertama, paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah dapat diuraikan sebagai tindak-tindakan yang nyata dari penguasa guna untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi ini jelas harus atas peraturan perundang-undangan yang tegas. Yang kedua adalah penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, seperti izin, pembayaran, dan subsidi. Yang ketiga adalah pengenaan denda administratif. Pengenaan sanksi administratif terutama terkenal di dalam hukum pajak yang menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana yang juga harus berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Dalam hidup manusia dibutuhkan kerjasama dalam berbagai hal agar kebutuhannya dapat dicapai. Dan kerjasama ini membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan berdasarkan keseragaman. Artinya, dalam hal-hal yang menyangkut hukum, tidak diadakan perbedaan perlakuan yang senantiasa dapat diubah-ubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan hukum administrasi negara dengan sosiologi hukum. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari interaksi sosial. Dalam konteks ini, hukum administrasi atau sosiologi hukum berfungsi untuk menegakkan tatanan masyarakat agar lebih teratur, adil, serta mewujudkan keamanan individu. Maka dari itu, jelas bahwa hukum administrasi negara dan sosiologi hukum memiliki hubungan yang erat. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib, agar tujuan dari suatu negara dapat tercapai. Hukum juga sebagai cerminan kehendak manusia yang memiliki peranan penting dalam menjaga dan melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi dari akibat adanya suatu hubungan ataupun interaksi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.